Pemirsa, kita ke informasi pertama di Metro Siang. Hingga kini, kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara masih terjadi. Pemirsa, macet parah kendaraan besar yang hendak masuk ke pelabuhan ini sudah terjadi sejak Rabu malam. Pihak pelabuhan menyatakan kepadatan ini akibat overload yang terjadi saat bongkar muat di pelabuhan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Ifdal Amal. Selamat siang Ifdal, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat siang Jason dan juga pemirsa. Saat ini saya telah berada di area Tanjung Priok, lebih tepatnya di pintu NPTC 1 Pelabuhan Tanjung Priok, dan di sini kepadatan masih sangat terasa karena bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, bahwa antrian menuju Pelabuhan Tanjung Priok ini masih dihentikan sementara karena ada kargo kontainer yang overload di dalam sana. Betul kata Anda Jason tadi bahwa kemacetan ini yang terjadi sejak hari kemarin, hari Kamis kemarin, dan bahkan berdasarkan kesaksian warga ada juga yang merasakan kepadatannya sejak hari Rabu. Bahkan ini terjadi karena adanya overload kapasitas maksud saya barang yang dimuat dari tujuan menuju ke yang dibongkar maksud saya ke Pelabuhan Tanjung Priok ini. Adapun overload kapasitas ini terjadi karena hari ini menginjak pada musim liburan tahap lanjutan dari yang tahap lebaran kemarin, yaitu libur Jumat Agung, dan di minggu nanti itu tanggal merah juga merupakan tanggal merah hari Paskah, sehingga ada penumpukan barang yang harus dibongkar dari asal pelayaran masing-masing. Dan di sini di gerbang ini sudah bisa dilihat pemirsa bahwa terjadi sangat-sangat antrian yang mengular. Dan untuk mengetahui bagaimana rasanya menunggu, saya sudah bersama dengan salah satu supir truk yang mengantri untuk menuju sampai sini dengan Mas siapa? Ade. Mas Ade, sudah menunggu berapa lama, dari hari apa di sini? Dari hari Kamis kalau saya, cuman ini kan macetnya dari hari Rabu kalau saya. Macetnya dari hari Rabu? Iya, cuma kalau saya dari hari Kamis. Membawa truk kontainer? Iya, mau muat ke Mau muat ke? NPCT. NPCT. Iya. Berarti sekarang truknya posisinya sudah di mana? Ini masih di luar, belum. Masih di luar? Iya, karena gate pass-nya udah mati. Gate pass-nya mati? Ya, waktunya udah melebihi. Ada info akan bisa masuknya sekitar pukul berapa? Infonya sih setelah perpanjang, yang lebih tepatnya mungkin nanti kalau yang masih tilanya udah ada, itu bisa masuknya paling nanti sekitaran habis istirahat jam 1 jam 2-an. Berarti posisi truk masnya ini di kisaran antrian belakang atau depan kira-kira? Kalau saya tadinya harusnya depan sih ya, cuman seberhubung kartunya mati jadi harus nunggu dulu. Berarti total sudah menunggu berapa lama, Mas? Saya Ya. udah 24 jam. 24 pas. jam. 24 jam. Sudah 24 jam pas menunggu untuk masuk ke antrian pelabuhan ini. Siap, makasih Mas. Lalu ada juga supir truk satu lagi yang mengantri juga dengan Mas siapa? Dengan saya Ardi. Ardi. Ya, Mas Ardi ini sudah menunggu berapa lama kalau Mas Ardi? kalau saya sudah hampir 2 hari 2 malam di sini. 2 hari 2 malam bahkan. Kalau Mas Ade tadi 24 jam. Kenapa alasannya bisa sampai 2 hari 2 malam? Saya kurang ngerti ya, ini NPCT-nya ini. Pihak pelabuhannya kayak gimana. Berarti sampai sekarang masih belum dapat kepastian apakah akan masuk pukul berapa begitu? Ya, betul.
Tapi kalau dari akses Anda, Mas, apakah sudah dipenuhi semua uji kendaraan dan lain-lain? Kalau kendaraan sudah, Kalau izin masuknya begitu? izin masuk sudah. Sudah. Memang harus menunggu saja begitu ya? Harus menunggu antri saja ini. Nunggu dari pihak NPCT-nya aja. Dan sampai sekarang belum ada? Belum ada kepastian. Baik. Mas Ardi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Nah, di sini pemirsa, selain itu juga memang overload capacity ini terjadi bukan hanya karena hari ini hari liburan dalam Jumat Agung, melainkan juga sejumlah barang itu menumpuk bekas dari periode Lebaran 2025 kemarin yang belum sempat dibongkar sehingga menumpuk menjadi over capacity, dan sekarang itu ada lebih dari 3.000 bahkan 4.000 TEU ukuran muatan kargonya itu. Dan pada hari biasa sementara itu hanya sebanyak 2.000 sampai 2.500, artinya meningkat hingga 2 kali lipat barang kargo yang harus dibongkar. Kembali ke Anda, Jason. Ya, baik, Ifdal Amal, apa yang sudah dilakukan kalau begitu oleh polisi lalu lintas di sana untuk bisa mengurai kepadatan ini? Baik, Maria, untuk melihat lalu lintas, saya akan mengajak Anda juga bersama pemirsa untuk melihat lalu lintas terkini di daerah Pelabuhan Tanjung Priok ini. Bisa dilihat di sini. Dan kemacetan yang ada di layar kaca Anda ini pemirsa, jika saya tadi bertanya dengan beberapa petugas kepolisian ini, rekayasa yang dilakukan, rekayasa lalu lintas yang dilakukan itu adalah berupa buka tutup. Mengingat antrian ini hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sini saja, masuk ke NPCT 1 dan juga ada di sana di pos 9. Sehingga yang dilakukan hanya buka tutup. Namun dampaknya itu kan memang ke seluruh area di kisaran sini, sehingga tadi dari arah jalan saya menuju perjalanan ke sini di jalan tol menuju ke sini itu jalan tol yang menuju ke arah Kebon Bawang tadi dibuka hanya satu jalur exit tol Kebon Bawang. Lalu jalan tol yang menuju ke arah Cawang Bogor itu dibuka untuk mempermudah lalu lalang kendaraan kecil. Tetapi memang jalur yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok ini dikenakan buka tutup, dan pada saat tadi saya di sana itu di jalan tol ada antrian kontainer, dan berdasarkan pantauan saya sejak pukul 7 pagi hari tadi itu antrian baru dibuka, atau kendaraan kontainer, kendaraan berat baru bisa masuk pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Artinya memakan waktu lebih dari 3 jam untuk bisa turun exit tol ke arah Tanjung Priok. Untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Ifdal Amal melaporkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.